Juventus dan Fiorentina akan bertemu pada ajang Serie A Liga Italia. Nah, saat ini memang kondisinya Juventus sangat tidak stabil kalau menurut kami. Mereka butuh sesuatu yang bisa membuat mereka kembali ke papan atas Liga Italia Serie A. Nah, bagaimana peluang dari dua klub ini akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 November tahun 2021, tepatnya jam 00 dini hari. Jadi tanggal 6 malam ya, bukan tanggal 7 tengah malam. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara, saat ini Fiorentina berada di peringkat 7 dari 6 kali kemenangan. Fiorentina itu belum pernah seri sama sekali dan mereka mengalami kekalahan sebanyak 5 kali. Nah, Juventus saat ini berada di peringkat 9 dengan poin 15. Mereka dari 4 kali kemenangan, 3 kali seri dan 4 kali kalah. Nah, kalau kita melihat di 5 pertandingan sebelumnya, memang dua tim ini sama-sama tidak stabil ya. Mereka meraih kemenangan, mereka juga meraih kekalahan. Tapi di pertandingan terakhir, memang Juventus akhirnya harus kalah. Bahkan di 2 pertandingan terakhir ya, mereka kalah dari Hellas Verona dan juga mereka kalah dari Sassuolo. Nah, terakhir mereka menang itu lawan Zenit Saint Petersburg ketika di Liga Champions. Nah, Fiorentina baru saja meraih kemenangan yang cukup fantastis kemarin, yaitu 3-0 melawan Spezia. Di sini saya kira kalau nggak salah Vlahovic itu berhasil melakukan hat-trick ya kalau nggak salah. Ya memang Vlahovic ini merupakan andalan dari tim Fiorentina ya. Nah, kalau kita melihat head to head dari Juve dan Fiorentina ini, memang Juve jauh lebih unggul dibandingkan dengan Fiorentina ya. Dari total berapa ini? 19 tambah 26. 26 pertemuan mereka, Juventus sudah berhasil menang 5 kali dari Fiorentina. Seri 7 kali dan Fiorentina berhasil menang hanya 4 kali. Di pertandingan mereka terakhir di tahun 2021, tepatnya bulan April ya, mereka seri di kandang Fiorentina, dan di tahun 2020 udah cukup lama Fiorentina berhasil menang 3-0 melawan Juventus. Nah, sekarang coba kita lihat dulu insight-nya ya. Saat ini Juventus mempunyai poin 1,4 gol per pertandingan dari 11 pertandingannya dia. Nah, dan saat ini Paulo Dybala mempunyai peringkat 2 di Liga Italia dalam menciptakan peluang ya. Dan Paulo Dybala adalah orang yang saat ini mempunyai shoot on target paling tinggi di Juventus dengan angka 1,5 shoot on target. Sepertinya Paulo Dybala ini key personnya dari Juventus ya. Nah, kalau kita lihat insight-nya dari Fiorentina, saat ini mereka mempunyai poin 1,5 gol per pertandingan, tapi itu dari 8 pertandingannya mereka terakhir, dan mereka belum pernah mencetak gol sama sekali di 2 pertandingan away-nya mereka. Dan mereka mempunyai average possession yaitu di angka 56,4. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang Juventus sedikit lebih diunggulkan dibandingkan dengan Fiorentina ya. Karena memang secara kelas juga sebenarnya, secara materi pemain sebenarnya juga Juventus jauh di atasnya Fiorentina. Nah, tapi memang saat ini kondisi Juventus masih belum stabil sekali karena di 2 pertandingan terakhir Liga Italia mereka mengalami kekalahan. Ya, ini mereka harus evaluasi segera ya. Kalau mereka tidak segera berbenah, bisa jadi kekalahan ini akan berlanjut dan mungkin untuk masuk lagi ke papan atas atau maupun zona champion ataupun zona Eropa ya, akan berat bagi Juventus. Nah, di satu sisi memang saat ini Fiorentina sedang lagi baik ya, karena kemarin mereka berhasil menang melawan Spezia, tapi itu juga Spezia itu kalau nggak salah klub papan bawah kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya mereka tidak boleh terlalu sombong ya, karena lawan yang mereka hadapi adalah Juventus yang memang secara materi berada di atasnya mereka. Nah, kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan besar sih akan dimenangkan oleh Juventus, karena secara histori pun 15 Juventus berhasil menang. Fiorentina hanya berhasil menang 4 kali melawan Juventus. Tapi segala sesuatu masih bisa berubah, kondisinya masih berubah. Apalagi juga saat ini juga Juventus mereka harus merotasi pemain karena mereka harus bertanding dulu di Liga Champions. Nah, ini salah satu keunggulannya dari Fiorentina. Mereka mempunyai waktu istirahat yang cukup dibandingkan dengan Juventus. Tapi ya banyak pemainnya Juventus, sehingga rotasi pemain harusnya berhasil mereka lakukan ya. Jadi kemungkinan besar memang pertandingan ini akan dimenangkan oleh Juventus. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.